Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahillazi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahillazi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu serta generasi muda yang saya hormati, sampailah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu akan menyampaikan profil singkat para perawi hadis. Di sini kita ambil dari buku buku Al-Wafi Hadis Arba'in Imam Nawawi, pokok-pokok ajaran Islam yang disusun oleh Dr. Mustafa Al-Bugha dan Muhyiddin Mista, penerjemah Muhammad Rais MA. Jadi ini di halaman terakhirnya, judulnya adalah Profil Singkat Para Perawi Hadis. Baik, kita bacakan yang pertama, Anas bin Malik. Anas bin Malik Al-Ansari Al-Khazraji, sang pelayan Rasulullah. Anas sudah bergelar pahlawan Nabi sejak ia berumur 16 tahun dan terus menemani Nabi selama 16 tahun pula. Rasulullah SAW menjulukinya dengan Abu Hamzah, sahabat yang ibunya bernama Ummu Sulaim radhiyallahu an. Ini sempat didoakan oleh Nabi SAW dengan, "Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya, panjangkan umurnya, berkahi dia, dan masukkan ia ke dalam surga." Ternyata memang Anas adalah seorang yang paling banyak hartanya. Ketika ia wafat, ia meninggalkan 120 anak lebih, dan umur Anas pun cukup panjang, hingga ia hidup lebih dari 100 tahun. Ia wafat di kota Basrah pada tahun 93 Hijriah, dan meriwayatkan hadis sebanyak 2.286 hadis. Tamim bin Aus Ad-Dari bin Kharijah adalah Abu Ruqayyah, seorang sahabat yang pada mulanya beragama Nasrani, lalu masuk Islam pada tahun 9 Hijriah. Ia tinggal di Madinah, kemudian pindah ke Syam setelah terjadinya peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu an, lantas singgah di Baitul Maqdis dan meninggal di Palestina pada tahun 40 Hijriah. Perawi yang banyak tahajud ini meriwayatkan hadis sebanyak 18 buah. Abu Nu'aim berkata dalam Al-Hilyah tentang lelaki ini, Tamim Ad-Dari adalah seorang rahib atau pendeta pada zamannya. Lain menjadi orang yang paling giat beribadah di Palestina. Dialah orang yang pertama kali menyalakan lampu di masjid, dan ia pula orang yang pertama kali meriwayatkan hadis pada era Umar dengan izinnya. Jabir bin Abdullah Al-Ansari adalah Abu Abdullah Al-Khazraji As-Saimi, seorang sahabat yang memeluk Islam sebelum peristiwa hijrah. Ikut dalam Bai'at Aqabah yang kala itu ia masih kecil. Dia seorang mujahid. Dalam Sahih Muslim, Jabir berkata, "Aku berperang bersama Rasulullah dalam 19 pertempuran, namun aku tidak ikut dalam perang Badar dan Uhud karena ayahku mencegahku. Begitu ayahku meninggal, aku sama sekali tidak pernah ketinggalan ikut berperang bersama Rasulullah." Dia adalah seorang rawi yang banyak sekali meriwayatkan hadis, yaitu sebanyak 1.540 hadis. Sahabat ini wafat di Madinah pada tahun 74 Hijriah. Jundub bin Junadah atau Abu Dzar adalah Ibnu Sulyan bin Ubaid dari suku Bani Ghifar dari jalur Kinanah Abi Khuzaimah, seorang sahabat yang amat dini sekali masuk Islam. "Saya orang kelima yang memeluk Islam," ucap Jundub tentang keislaman dirinya. Pada sosok inilah terdapat contoh ideal tentang arti sebuah kejujuran, dan dialah yang pertama kali memperoleh ucapan salam sejahtera Islam dari Rasulullah. Wafat di Rabzah pada tahun 32 Hijriah,
dan meriwayatkan hadis sebanyak 281 hadis. Abu Sa'labah Al-Khushani Jursum bin Nasir adalah seorang sahabat yang masyhur dengan julukannya Abu Sa'labah. Tentang siapa nama asli dirinya dan nama bapaknya terdapat keragaman pendapat. Ada yang mengatakan Jursum panjang hurufnya Sa-nya, ada pula yang berpendapat Jursumah, ada lagi Jursum pendek huruf Sa-nya. Ada pula Jurhum, ia adalah seorang yang ikut berbaiat di bawah pohon di Hudaybiyah. Nabi mengutusnya kepada kaumnya dan kabilah Khusainah untuk mendakwahkan Islam, lalu mereka pun memeluk Islam. Sahabat ini meninggal pada tahun 75 Hijriah dan meriwayatkan hadis dari Rasulullah sebanyak 40 hadis. Haris bin Asim Al-Asyari Abu Malik adalah sahabat yang namanya nisbah kepada Al-Asyari, yaitu nama sebuah kabilah kondang dari Yaman. Abu Malik menghadap kepada Nabi bersama kaumnya Asy'ariyin, namun ia dianggap berasal dari Samiyin. Ia wafat pada masa Khalifah Umar bin Khattab karena sakit, terserang wabah ta'un atau pes, dan meriwayatkan sebanyak 27 hadis. Hasan bin Ali bin Abu Talib adalah Abu Muhammad Al-Hashimi Al-Quraisy, putra Fatimah Az-Zahra, yang lahir di Madinah pada tahun ketiga Hijriah. Yang lahir di Madinah pada tahun ketiga Hijrah dan tumbuh berkembang di rumah Rasulullah. Ia seorang yang cerdas, santun dan gemar akar kebaikan. Bicaranya sangat fasih, jelas dan sungguh mudah dicerna. Setelah kesyahidan sang ayah atau Ali radhiyallahu an, penduduk Irak membaiatnya sebagai khalifah. Lalu orang-orang Hijaz, Yaman dan Khurasan pun memihak padanya. Setelah 6 bulan kekhalifahnya, ia melihat pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Lantas ia menjalin perdamaian dengan Muawiyah bin Abu Sufyan dan ia turun dari kekhalifahnya dengan beberapa syarat. Peristiwa ini terjadi pada tahun 41 Hijriah dan orang-orang menyebut tahun itu dengan Amul Jamaah atau tahun Jamaah, karena garis komando kaum muslimin berada di satu khalifah. Hasan wafat di Madinah pada tahun 50 Hijriah, dimakamkan di Baqi, serta meriwayatkan hadis dari kakeknya Rasulullah sebanyak 13 hadis. Sa' bin Malik bin Sinan Al-Qudri atau Abu Sa'id adalah sahabat yang namanya nisbah kepada Qudrah, sebuah daerah pedalaman di wilayah Khazraj. Abu Sa'id adalah seorang sahabat yang pernah dipulangkan agar tidak ikut dalam perang Uhud lantaran masih kecil. Namun dalam perang itu pula lah ayahnya meninggal sebagai syahid. Setelah itu ia selalu ikut bertempur dengan Rasulullah. Sebanyak 12 kali peperangan yang dialaminya bersama Nabi. Dia adalah salah seorang yang faqih, alim dan istimewa di kalangan sahabat. Wafat di Madinah pada 64 Hijriah. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan 1170 hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Sufyan bin Abdullah bin Abi Rabi'ah bin Al-Haris Al-Thaqafi adalah sahabat yang berasal dari penduduk Taif, pelayan Umar bin Khattab radhiyallahu an yang diserai tugas untuk penduduk Taif. Imam Muslim melalui sahihnya hanya meriwayatkan satu hadis Rasulullah saja melalui Sufyan bin Abdullah ini, yaitu hadis ke-21 dalam syarah Arba'in Nawawi ini. Tetapi Imam Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah dan Nasai banyak meriwayatkan hadis darinya. Dalam Isabah, Ibnu Hajar menulis, Sufyan memeluk Islam bersama utusan Tsaqif yang datang kepada Rasulullah SAW. Lalu ia bertanya kepada Nabi, bertanya tentang sesuatu yang harus dipegang teguh. Nabi menjawab, katakanlah, Rabbku adalah Allah, lalu aku istiqomah. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi Al-Ansari Al-Khazraji adalah seorang perawi hadis yang dijuluki dengan Abul Abbas. Ia dan ayahnya adalah sama-sama seorang sahabat. Nama jahiliyahnya adalah Hazn, yang kemudian dirubah oleh Nabi dengan nama Sa'id. Ketika Nabi wafat, ia berumur 15 tahun. Sahal Al-Ansari ini dikaruniai umur yang panjang, sehingga ia bisa bertemu dengan era kehadiran Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi meninggal pada tahun 88 Hijriah. Dalam usia lebih dari 100 tahun, dan ia meriwayatkan hadis sebanyak 188 buah dari Rasulullah SAW. Shaddad bin Aus adalah Ibnu Thabit Al-Khazraji Al-Ansari, yaitu seorang sahabat yang mulia dan dari kalangan umara atau pemimpin. Umar bin Khattab mengangkatnya sebagai gubernur di Hims. Ketika Utsman terbunuh, Sayyid turun dari jabatannya lalu memusatkan seluruh perhatiannya untuk beribadah. Dia seorang yang fasih, santun dan bijak. Wafat di Quds pada tahun 58 Hijriah dan meriwayatkan hadis sebanyak 50 riwayat dari Nabi SAW. Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah Ummu Abdillah. Julukannya diberikan oleh Rasulullah dengan merujuk kepada anak saudara perempuannya, Asma Abdillah bin Zubair. Dia beristri oleh Rasulullah di Mekah ketika berusia 6 tahun.
dan pergi ke Madinah pada bulan Syawal pasca perang Badar. 2 tahun setelah hari hijrah, yakni saat ia berumur 9 tahun, ditinggal pergi oleh Rasulullah ketika berumur 18 tahun dan hidup 40 tahun setelah itu. Dia wafat pada tahun 57 Hijriah dengan disolati oleh Abu Hurairah. Kala itu Amir kota Madinah adalah Marwan bin Hakam. Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang yang paling faqih dan paling alim di kalangan wanita sahabiah yang meriwayatkan hadis sebanyak 1210 buah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas adalah Abu Abbas ibnu Abu Abdul Muttalib al-Hashimi, putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan di Mekah pada 3 tahun sebelum hijrah. Dengan dikelilingi oleh sejumlah kaumnya, Rasulullah dan kaum muslimin, Rasulullah mendoakannya dengan, "Ya Allah, berilah pemahaman agama dan ajarkanlah tafsir Al-Quran kepadanya." Umar bin Khattab pun ikut menimba ilmu dalam majelisnya dan meminta bantuan dengan ilmunya yang melimpah dan kecerdasannya yang hebat. Wafat dan dimakamkan di kota Taif pada tahun 71 Hijriah. Semoga Allah meridainya dan memberinya rahmat. Abdullah bin Umar adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ia lahir setelah diutusnya Muhammad menjadi Rasulullah dan memeluk Islam ketika masih kecil. Ia ikut hijrah bersama ayah dan ibunya, Zainab binti Maz'un radhiyallahu an. Dialah orang yang menyodorkan diri kepada Nabi agar disertakan dalam perang Badar pada usianya yang ke-13. Namun Rasulullah menganggapnya masih kecil, lalu pun ia disuruh kembali. Demikian pula pada saat perang Uhud, ketika itu ia berusia 14 tahun. Baru ketika perang Khandaq, Nabi membolehkannya ikut bertempur, yaitu saat ia telah mencapai usia ke-15. Setelah itu ia terlibat dalam seluruh pertempuran bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari persahabatannya dengan Rasulullah SAW dan mendampingi baginda ketika membangun Masjid Nabawi, Abdullah bin Umar mendapatkan ilmu yang berlimpah dari Nabi. Ia termasuk seorang sahabat yang hafal Al-Quran dan yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sebanyak 1630 hadis telah ia riwayatkan dari Rasulullah SAW. Ibnu Umar juga seorang yang amat kukuh dalam memegang teguh sunnah dan paling banyak mengikuti Rasulullah SAW. Kesalahan lelaki ini telah diakui oleh Nabi SAW dengan ujarannya, Abdullah bin Umar sungguh seorang yang soleh. Dan ia wafat di Mekah pada tahun 73 Hijriah dalam usia 84 tahun. Abdullah bin Mas'ud adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Hubaid Al-Hazli. Ibunya adalah Ummu Hazliyah. Ia termasuk salah seorang yang paling awal sekali masuk Islam. Diceritakan bahwa ia masuk Islam ketika berumur 6 tahun. Dia pula lah yang pertama kali membaca Al-Quran secara terang-terangan di Makkah. Selain ikut hijrah di Habasyah dan Madinah, Abdullah bin Mas'ud juga turut serta dalam Bai'at Ridwan dan berperang bersama Rasulullah dalam perang Badar dan seluruh pertempuran yang dilakukan Rasulullah. Juga dalam perang Yarmuk yang berlangsung sepeninggal Rasulullah. Sahabat yang dicintai dan dimuliakan Nabi ini juga pelayan kepercayaan Rasulullah yang diserai mengurus hal-hal yang bersifat rahasia. Selalu menemani baginda ketika diam dan bepergian. Kerap masuk ke rumah beliau, berjalan bersamanya, membawakan siwak dan alas kakinya, juga mempersiapkan air untuk bersuci baginda. Dia adalah seorang ulama besar di kalangan sahabat dan penghafal Al-Quran. Nabi melukiskannya dengan ucapannya, "Engkau adalah seorang belia yang pendidik." Sekali waktu Umar melihatnya, setelah berucap, "Wadah yang penuh dengan ilmu." Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadis dari Rasulullah sebanyak 848 hadis. Setelah diserai tanggung jawab mengurus Baitul Mal di Kufah, ia lalu pergi ke Madinah pada masa Khalifah Utsman dan meninggal di sana pada tahun 30 Hijriah dalam usia 60 tahun. Abdullah bin Amr bin Al-As adalah ia berasal dari suku As-Sahmi Al-Quraisy dan memeluk Islam sebelum ayahnya. Sahabat yang satu ini dikenal sebagai seorang ulama dan ahli ibadah di kalangan sahabat. Semasa jahiliyah ia adalah seorang yang gemar menulis, lalu minta izin kepada Rasulullah agar bisa menuliskan apa yang didengarnya dari Nabi, dan baginda pun mengizinkannya ikut dalam berbagai pertempuran dengan memanggul 2 senjata. Membawa bendera bapaknya dalam perang Yarmuk, juga turut serta dalam perang Siffin bersama Muawiyah. Kemudian Muawiyah mengangkatnya sebagai gubernur di Kufah dalam waktu yang tidak lama. Meninggal pada tahun 65 Hijriah dengan meriwayatkan hadis dari Rasulullah sebanyak 700 buah. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang sangat dicintai Rasulullah. Memeluk Islam pada tahun terjadinya perang Khaybar dan ikut pula berperang bersama Rasulullah. Abu Hurairah menyertai Rasulullah secara penuh
Sahabat ini adalah seorang yang paling kuat hafalannya, yang tidak lain berkat doa dari Nabi SAW. Dia adalah seorang yang haus akan ilmu dan hadis. Demikian kesaksian Nabi tentang sahabat yang satu ini. Ia meninggal di Madinah pada tahun 57 Hijriah dan meriwayatkan hadis dari Nabi sebanyak 5.374 hadis. 5.374 hadis. Abu Nujaih Al-Irban bin Syariah adalah seorang sahabat dari kalangan ahli sufah. Ia juga seorang yang menangis karena sangat menginginkan jihad dan bertempur bersama Rasulullah dalam perang Tabuk, suatu pertempuran yang syarat dengan kesulitan. Sementara ia tergolong orang yang tidak dipersiapkan Nabi untuk mengikuti perang tersebut, sehingga dia termasuk orang yang keluar dari Rasulullah SAW dengan menangis. Irban juga merupakan salah satu dari orang-orang yang pertama masuk Islam. Dia berkata bahwa dirinya adalah orang keempat yang masuk Islam. Sahabat ini sempat singgah di Syam, tinggal di Hims, dan meninggal pada tahun 75 Hijriah. Uqbah bin Amir Al-Ansari adalah Abu Mas'ud Al-Badri. Uqbah bin Amir bin Salabah bin Asriyah bin Atiyah Al-Khazraji Al-Ansari yang terkenal dengan julukannya Abu Mas'ud Al-Badri tidak ikut dalam perang Badar, namun ia tinggal di Badar, dan pada tempat ini pula lah namanya dinisbahkan. Turut serta dalam baiat Aqabah kedua, dan ia termasuk orang yang paling muda usianya. Kemudian sempat tinggal di Kufah. Kemudian ia ikut dalam perang Uhud dan banyak pertempuran lain sesudahnya. Ia juga sempat tinggal di Kufah dan termasuk sahabat dekat Ali radhiyallahu an. Ketika Ali pergi ke perang Siffin, dialah yang menggantikan kedudukan Ali di Kufah. Tentang tahun kematian Abu Mas'ud Al-Badri banyak pendapat yang mewarnainya. Ada yang mengatakan bahwa ia meninggal pada tahun 41 Hijriah atau 42 Hijriah. Ada juga yang berpendapat bahwa 40 Hijriah, namun Ibnu Hajar dalam Al-Isabah lebih mengunggulkan tahun 40 Hijriah karena ia sempat mengetahui kunjungan Imarah Mughirah bin Syu'bah ke Kufah. Umar bin Khattab adalah Amirul Mukminin dan Abu Hafs Umar bin Khattab Al-Quraisy Al-Adawi, sang khalifah kedua. Sahabat ini adalah duta kaum Quraisy pada masa jahiliyah. Ketika awal mula diutusnya Nabi menjadi Rasul, ia dikenal sebagai seorang yang bengis sekali terhadap kaum muslimin. Kemudian Umar masuk Islam, maka keislamannya itu juga sekaligus menjadi pembuka dan pendobrak kegetiran yang dialami kaum muslimin. Dalam hal ini Abdullah bin Mas'ud berujar, kami tidak bisa sholat di samping Ka'bah kecuali setelah Umar memeluk Islam. Keislaman Umar terjadi setelah 40 orang lelaki dan 11 perempuan masuk Islam, yaitu pada tahun ke-6 setelah diutusnya Nabi. Dialah sahabat yang berhijrah dengan disaksikan oleh kaum Quraisy secara terang-terangan, dan Umar juga ikut dalam berbagai peristiwa penting yang dialami Rasulullah SAW. Dia dibaiat menjadi khalifah setelah kematian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pada tahun 13 Hijriah. Pada masa kekhalifahannya pula kaum muslimin berhasil membebaskan Syam, Irak, Al-Quds, Mesir, Aljazair, dan banyak kota lainnya. Sehingga dikatakan pada era kekhalifahan Umar lah terpancang 12.000 mimbar dalam Islam. Umar bin Khattab syahid pada 23 Hijriah setelah Abu Lu'lu'ah Al-Majisi menikam lambungnya dengan lembing saat ia tengah sholat subuh, dan sempat bertahan hidup selama 3 malam setelah kejadian itu. Semoga Allah meridainya dan mencurahkan rahmat yang luas padanya. Muaz bin Jabal adalah Abu Abdurrahman Al-Ansari Al-Khazraji, seorang imam terdepan tentang ilmu halal dan haram dalam Islam. Penilaian ini langsung diberikan Nabi SAW dengan sabdanya, umatku yang paling alim tentang halal haram adalah Muaz bin Jabal. Selain tampan di kalangan pemuda Ansar, juga ia dikenal sebagai seorang yang amat santun, dermawan, dan pemalu. Muaz bin Jabal memeluk Islam ketika berusia 18 tahun, turut dalam baiat Aqabah, perang Badar, dan berbagai pertempuran lainnya. Juga diutus oleh Rasulullah sebagai wali di Yaman. Ia meninggal ketika dalam puncak kepemudaan dan kegigihannya karena diserang wabah taun atau pes pada malam yang gelap gulita. Peristiwa itu terjadi pada tahun 18 Hijriah ketika ia berusia 34 tahun. Sementara hadis yang diriwayatkannya dari Nabi SAW sebanyak 157 hadis. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir bin Ka'ab Al-Khazraji Al-Ansari adalah sahabat yang lahir 14 bulan setelah hijrah, dan ia juga merupakan anak pertama di kalangan Ansar yang lahir ke dunia setelah hijrah. Seperti bapaknya sahabat, ibunya pun seorang sahabiah. Ketika Rasulullah wafat, dia berumur 8 tahun. Singgah di Syam, dan Muawiyah mengangkatnya sebagai wali di wilayah Hims, yang terus dijabatnya hingga era Yazid bin Muawiyah. Nu'man bin Bashir adalah seorang penyair yang mulia. Dia terbunuh di salah satu kampung di wilayah Hims karena suruhnya agar berbaiat kepada Abdullah bin Zubair. Peristiwa itu terjadi pada tahun 56 Hijriah. Imam Bukhari meriwayatkan hadis darinya sebanyak 6 hadis, sementara ia meriwayatkan hadis dari Rasulullah sebanyak 114 hadis. Nuwas bin Sam'an bin Khalid bin Amr al-Amiri al-Kilabi
adalah seorang sahabat yang dianggap sebagai orang Sam ketika ia datang kepada Nabi bersama bapaknya, tinggal di Madinah bersama Rasulullah SAW selama setahun untuk memperdalam agama Islam dan nuas meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sebanyak 17 hadis. Wabisah bin Ma'bad bin Malik bin Ubaid al-Asadi adalah seorang sahabat yang datang kepada Nabi ketika berusia 9 tahun lalu memeluk Islam. Dia seorang yang sering menangis dan tidak bisa menahan air matanya, tinggal di Raqqah dan meninggal di sana, serta meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sebanyak 11 hadis. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.